Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting, mengenal dan memuji namanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengenal Tuhan dan memuji namanya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa demikian? Karena jika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka secara alami hati kita akan tergerak untuk senantiasa memuji namanya. Sebaliknya, jika kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa memuji Dia dengan tulus? Ini seperti seseorang yang berjalan di lorong yang gelap, tidak tahu arah dan tujuan hidupnya. Namun, pengenalan yang benar akan Tuhan akan membawa kita keluar dari kegelapan itu dan menuntun kita pada tujuan hidup yang sejati. Inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 31 ayat 34. Allah berfirman, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku. Firman ini berbicara tentang sebuah perjanjian baru, sebuah masa di mana pengenalan akan Tuhan bukan lagi sekadar pengetahuan dari orang lain, tetapi menjadi pengalaman pribadi yang mendalam bagi setiap orang, baik besar maupun kecil. Semua ini didasarkan pada kasih dan pengampunan Tuhan yang tak terbatas kepada umatnya. Nubuat ini digenapi secara sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam Matius pasal ke-21. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, ada sebuah pemandangan yang luar biasa. Anak-anak kecil berseru di bait Allah, "Hosana bagi anak Daud." Para imam kepala dan ahli Taurat yang melihatnya menjadi sangat jengkel. Mereka bertanya kepada Yesus, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Yesus menjawab dengan tegas, mengutip Mazmur, "Aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian." Seruan Hosana yang diucapkan anak-anak itu bukan sekadar teriakan biasa. Hosana berarti, "Selamatkanlah kami," atau "Berilah keselamatan." Ini adalah sebuah pujian sekaligus permohonan yang lahir dari hati yang tulus. Hati anak-anak yang dengan polosnya mengenali siapa Yesus. Mereka tahu bahwa Dialah Mesias, anak Daud, sumber keselamatan yang sejati bagi umat manusia. Pengenalan inilah yang melahirkan pujian yang murni dari mulut mereka. Melalui karyanya di kayu salib, Tuhan Yesus telah menyatakan karya pengampunan dan keselamatan yang terbesar. Itulah tanda kasih-Nya yang paling agung bagi kita. Ketika kita benar-benar menyadari dan mengalami kasih, pengampunan, dan keselamatan ini, respons alami dari hati kita adalah pujian yang meluap-luap kepada Tuhan. Kita tidak bisa lagi tinggal diam. Sikap kita seharusnya tidak seperti para imam dan ahli Taurat yang hatinya dipenuhi kejengkelan dan iri hati. Sebaliknya, mari kita belajar dari kerendahan hati dan ketulusan anak-anak pada waktu itu, yang dengan sukacita memuji Tuhan. Mereka tidak memiliki agenda tersembunyi. Mereka hanya melihat kebaikan dan keagungan Tuhan Yesus dan meresponsnya dengan pujian. Maka, perenungan bagi kita hari ini adalah, apakah kita, saya dan saudara, sudah benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi? Apakah pengenalan itu sudah menghasilkan buah, yaitu pujian yang tulus dalam setiap aspek kehidupan kita? Memuji Tuhan bukan hanya melalui nyanyian di gereja, tetapi juga melalui sikap hidup kita sehari-hari, melalui perkataan kita, melalui cara kita bekerja, dan cara kita berinteraksi dengan sesama. Biarlah seluruh hidup kita menjadi sebuah pujian yang berkenan di hadapan-Nya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan diri-Mu kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan kami mau memuji nama-Mu senantiasa, karena Engkaulah yang telah mengampuni dan menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.